Selamat siang Bu Ake, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu Juli. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Ada beberapa ya baik Ibu. Alhamdulillah. Ada apa nih Bu Ake? Tiba-tiba meminta untuk bertemu dengan saya hari ini. Ada beberapa perihal yang ingin saya sampaikan dan meminta masukan serta solusi dari Ibu Juli. Boleh, dengan senang hati. Jika kita bisa saling berbagi ya Bu ya. Namun sepertinya kita tidak punya waktu yang cukup lama, mungkin sekitar 10-15 menit ya Bu Ake ya. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Ake sampaikan, lalu harapan Bu Ake dari diskusi kita siang hari ini? Begini Ibu, terkait ke kegiatan pembelajaran di sekolah. Tahun ini kan saya ditunjuk sebagai tim penjamin mutu di sekolah. Kebetulan kalau di awal tahun itu ada kegiatan ANBK. Nah, kegiatan itu berlangsung selama 1 bulan. Ada simulasi, ada gladi bersih, dan juga ada yang namanya tes. Nah, dalam kegiatan 1 bulan itu saya sering meninggalkan kelas Ibu. Jadi saya khawatir kegiatan pembelajaran di kelas itu seperti apa ya Ibu untuk menyikapinya gitu. Sedangkan prioritas ke anak itu kan juga itu perlu, begitu Bu Juli. Ya, memang sulit ya Bu ya, kita dengan begitu banyaknya rutinitas kita, tanggung jawab yang harus kita bagi ya antara keduanya, terutama Bu Ake sebagai guru mengajar di kelas, lalu juga mendampingi peserta didik sebagai tugas tambahan di mana sebagai tim penjamin mutu sekolah ya Bu ya. Namun Bu Ake, saya ingin bertanya Bu Ake, kira-kira nih menurut Bu Ake ada tidak sih langkah atau mungkin solusi yang sempat terfikirkan oleh Bu Ake untuk dapat memaksimalkan pendampingan kepada peserta didik, lalu Bu Ake bisa mendampingi anak-anak ANBK terkait tugas tambahan Ibu di sekolah? Mungkin dilihat dari skala prioritas ya Bu ya, mana yang harus lebih diutamakan terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu bukan ya Bu ya? Karena saya suka khawatir kalau sering meninggalkan kelas seperti itu. Ya, saya setuju dengan Bu Ake. Menurut Bu Ake nih, bagaimana ya caranya Bu Ake dalam menentukan skala prioritas itu antara membagi waktu mengajar, sedangkan membagi waktu juga untuk kegiatan ANBK atau pendampingan tadi? Mungkin pada saat saya pada saat saya masuk ke kelas untuk mengejar materi-materi yang tertinggal gitu. Oh gitu ya. Selain menambah ya tadi ya Bu ya, mengejar materi yang tertinggal, lalu kira-kira ada solusi lain tidak yang dapat Bu Ake lakukan sehingga dapat memaksimalkan pembelajaran dari peserta didik Ibu? Atau ketika saya dalam kegiatan ANBK, saya meninggalkan kelas, anak-anak saya beri materi, bisa berupa video, Canva, atau artikel. Nanti mereka suruh mempelajari dulu secara mandiri. Ketika saya sudah masuk kelas, mungkin akan saya tanyakan ke anak-anak materi mana yang kurang paham. Jadi kalau mereka serasa sudah paham atau beberapa yang perlu ditambahkan, saya bisa melanjutkan materi yang akan disampaikan. Gimana Bu Juli? Wah, luar biasa nih solusi dari Bu Ake ya. Sepertinya itu bisa sangat membantu Bu Ake nih untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas nantinya. Lalu kira-kira nih dari semua yang Bu Ake sampaikan tadi dan rencanakan, kapan Bu Ake akan mulai melakukannya? Saya akan melakukan pada saat nanti kegiatan ANBK berikutnya Ibu. Seperti itu. Oke, berarti pada saat kegiatan ANBK selanjutnya ya Bu ya? Oke, saya tunggu nih kabar baiknya dari Bu Ake bagaimana kegiatan selanjutnya, apakah bisa berjalan dengan baik ya. Semoga ke depannya Bu Ake bisa lebih memaksimalkan lagi kegiatan pembelajarannya, bisa memberikan pendampingan juga yang lebih maksimal untuk menghadapi ANBK ya Bu ya. Gitu. Alhamdulillah nih Bu, kita sudah sampai di akhir sesi. Jadi
Menurut Bu Ake, apa nih kesimpulan yang kita dapatkan pada diskusi kita siang ini? Iya Bu, akhirnya, saya sebagai, guru yang mengikuti berbagai kegiatan hari ini mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan saya, untuk tetap memprioritaskan murid, dengan membuat strategi penyelesaian, dengan memberikan berbagai bentuk materi tambahan saat meninggalkan kelas yang nantinya akan dibahas di pertemuan berikutnya. Wah, luar biasa sekali. Senang saya mendengarnya. Bagaimana perasaan Bu Ake saat ini? Perasaan saya lega, saya merasa Hmm. senang akhirnya yang saya pikirkan selama ini mendapatkan solusi dari Bu Juli, lalu apa yang saya sampaikan, saya keluhkan itu didengarkan oleh Bu Juli. Terima kasih ya Ibu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang ya Bu Ake. Tetap selalu semangat nih Bu dalam mendampingi murid-muridnya di kelas, juga dalam pendampingan ANBK-nya ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, terus dimudahkan. Sekali lagi terima kasih Bu Ake untuk waktunya. Sama-sama Ibu. Baik, selamat siang Ibu Juli, bagaimana keadaan hari ini? Dedek bayinya sehat nggak hari ini? Selamat siang Bu Ake, alhamdulillah sehat Bu. Iya, hari ini Ibu Juli izin bertemu ya dengan saya, kalau boleh saya tahu ada apa ya Ibu? Begini Bu, hari ini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Ake. Saya berharap Bu Ake hari ini bisa menjadi coach untuk saya. Dengan senang hati Bu Juli, kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Ibu, boleh diceritakan? Begini Bu, terkait pembelajaran di kelas ya Bu, saya ini kebetulan mengajar di kelas 4 SD nih Bu. Terus saya menemukan permasalahan bahwa motivasi belajar peserta didik saya itu masih cukup rendah Bu. Kira-kira Ibu sudah tahu cari tahu belum, kira-kira kenapa anaknya dalam motivasi belajarnya itu rendah? Coba dilihat kembali pada saat pembelajaran. Iya, mungkin kalau dari hasil pengamatan saya selama ini ya Bu ya, peserta didik saya di kelas ini sebelumnya terbiasa dengan pembelajaran yang konvensional Bu. Jadi mereka hanya latihan, mengerjakan soal gitu. Jadi mereka tidak ada semangatnya untuk belajar. Jadi di kelas merasa bosan dan tidak termotivasi Bu untuk belajar serta mengembangkan diri mereka. Oh gitu. Kira-kira apa nih yang akan Ibu Juli lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak di kelas? Di kelas berapa ya Ibu? Di kelas 4 Bu. Oh iya di kelas 4. Motivasinya apa nih Bu kira-kira yang harus dilakukan, biar, anak didik kita semangat dalam belajarnya? Menurut saya mungkin dengan membuat pembelajaran yang sekarang dengan menyesuaikan karakteristik mereka kali ya Bu, karena kan setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Lalu saya juga mungkin bisa memakai berbagai model pembelajaran yang mungkin menyenangkan, lalu berpusat pada murid sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Oke. Nah kalau sudah seperti itu, kira-kira kapan ya Ibu Juli akan melakukannya? Mungkin saya akan mulai melakukannya di pembelajaran selanjutnya ya Bu. Oke, jadi ketemu ya Ibu solusinya dari pembelajaran kita ini. Nah, baiklah kita sudah di akhir sesi ya Ibu, menurut Bu Juli apa nih kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Ya, alhamdulillah ya Bu, di akhir ini saya merasa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya tahu bahwa saya lebih yakin lagi nih untuk membentuk pembelajaran yang mungkin mengganti model-model pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk kedepannya. Oke, lanjut. Setelah menemukan solusi bagaimana perasaan Ibu Juli saat ini? Saya merasa lebih termotivasi ya Bu ya dalam membuat pembelajaran tadi yang menyenangkan, terus saya akan membuat pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak, terus yang berpusat pada anak sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar mereka.
Alhamdulillah, saya sangat senang mendengarnya Bu Juli. Tetap semangat ya Ibu untuk menjadi guru yang mengeluarkan ide-ide kreatif dalam proses pembelajaran sehingga membangkitkan motivasi anak didik kita. Semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Ini Bu, Terima kasih Bu Ake sudah mau mendengarkan cerita saya. sama-sama Ibu.